Satu, yang Tuhan, Ketuhanan yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang nggak sih kalau kalian disuruh tampil di depan umum ngucapin Pancasila, terus karena grogi jadi lupa? Kayak bapak-bapak yang satu ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Atau mungkin seperti bapak yang ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang dipimpin. Jangankan kita orang sipil, yang tentara saja bisa lupa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan Makanya ya, Pancasila itu bukan untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Karena dihafalkan saja tidak cukup. Yuk kita pelajari tentang Pancasila. Mulai dari lambang, kemudian bunyi, lalu makna, sampai pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari Pancasila, sila yang pertama. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Bunyinya yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yakni bahwa setiap warga negara Indonesia percaya adanya Tuhan. Memangnya ada yang nggak percaya Tuhan? Ada, namanya ateis. Kaum ateis ini tidak beragama. Makna yang kedua yakni setiap warga negara bebas memeluk agama yang diyakininya. Tapi tentu saja agama yang disahkan di Indonesia. Ada berapa agama coba? Ada 6 ya. Mulai dari Islam, kemudian Kristen, lalu Katolik, Hindu, Buddha, yang terakhir adalah Konghucu. Makna yang ketiga bahwa kita harus mensyukuri pemberian Tuhan, termasuk sumber daya alam, dengan cara menjaganya. Yang keempat adalah toleransi antar umat beragama. Sekarang untuk penerapannya bagaimana? Yang pertama yakni beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Contohnya ada di Bali, di mana antar umat beragama itu saling menjaga, saling menghormati. Tidak hanya dengan agama lain, dengan sesama pemeluk agama pun demikian. Jangan sampai sama-sama umat Islam malah saling menjelek-jelekkan, saling menghujat, saling mencaci maki, bahkan saling memusuhi. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Lanjut ke sila yang kedua. Dilambangkan dengan rantai emas, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini yakni bahwa setiap manusia itu setara dan sejajar. Contohnya nih, laki-laki dan perempuan. Semenjak adanya Raden Ajeng Kartini, kaum perempuan yang dulunya dianggap rendah, sekarang sudah sama dengan laki-laki. Lihat saja sekarang, hampir semua pekerjaan boleh dilakukan kok oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan pekerjaan yang tak lazim sekalipun seperti sopir truk atau sopir bis juga ada yang perempuan. Namun perlu diingat ya, walaupun sejajar tetap harus memahami kodratnya. Mengapa? Karena laki-laki nggak mungkin bisa melahirkan dan perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Makna yang kedua yakni beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Beradab di sini maksudnya dalam berperilaku dan bertutur kata itu harus yang baik. Manusia yang beradab itu tidak suka menyakiti orang lain, apalagi memusuhi dan juga merusak barang-barang milik orang lain. Kayak demo kemarin, kan ada tuh yang sampai bakar-bakaran,
merusak fasilitas umum. Ini yang didemo apa, yang dibakar apa. Makanya kalian jangan ikut-ikutan, apalagi kalau belum jelas maksudnya. Yang ada untung kagak, rugi iya. Lanjut makna yang ketiga, yakni anti penjajahan. Kalau dulu jelas ya, bangsa kita dijajah secara fisik oleh bangsa lain. Lah kalau sekarang penjajahannya bagaimana? Sekarang penjajahannya nggak kelihatan. Contohnya nih, kalian suka nge-game, pasti suka dong. Orang kalau nge-game aja sampai berjam-jam, sampai-sampai mak kalian manggil-manggil, kalian nggak ngeh. Jangankan suara maknya, bisa jadi ada petasan di sampingnya pun nggak akan ngeh. Sadar nggak sadar, kalian sedang dijajah. Itu baru game, belum lagi yang lainnya, misalnya seperti gaya hidup. Lihat aja YouTuber-YouTuber yang suka ngeprank atau yang suka bikin konten pembodohan, subscribernya banyak kan? Bahkan sampai jutaan. Bisa jadi kalian nih salah satunya. Ingat ya, menghibur boleh-boleh saja, bego jangan. Makna yang keempat yakni mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, ini yang susah. Kadang kita sudah benar, sudah adil, tapi orang lain merasa paling benar. Walaupun salah, tetap aja ngotot. Aduh. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian membantu orang tua membersihkan rumah, menjaga dan merawat fasilitas umum, tidak menang sendiri, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Sila yang selanjutnya yakni sila yang ketiga, lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Makna dari sila yang ketiga adalah bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Artinya bahwa walau kita berbeda-beda agama, suku, budaya, adat istiadat, dan daerah tempat tinggal, kita tetap satu sebagai NKRI. Makna yang berikutnya yakni cinta damai dan persatuan. Masih berkaitan dengan makna yang kedua. Kalau kita nggak cinta damai, maka nggak akan mungkin ada persatuan. Makna yang ketiga yakni tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Misalnya nih di jalan, udah tahu macet, masih ada terobos sana, terobos sini. Kayak video yang satu ini. Kemudian untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan cara saling menghormati satu sama lain. Salah satunya yakni dengan bertutur kata yang baik, kemudian bersikap yang sopan, santun dengan orang lain. Kemudian penerapan yang kedua bisa juga dengan cara menolak anarkisme. Salah satu caranya yakni tidak ikut-ikutan ajakan untuk berbuat anarkis. Penerapan yang ketiga yakni pembudayaan antri, kayak waktu antri BBM di SPBU itu. Kemudian sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah yang pertama, bahwa kita memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tentu saja dalam bernegara ya. Contohnya nih, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dengan cara bersekolah. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Lalu bagaimana dengan demonstrasi? Sebenarnya boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja. Kan itu salah satu hak kita dalam mengeluarkan pendapat secara lisan. Yang nggak boleh itu kalau demonya itu rusuh, anarkis, lempar-lemparan, bakar-bakaran, merusak fasilitas umum. Makanya makna yang selanjutnya yakni selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dibicarakan dulu baik-baik sampai ketemu kesepakatan. Nah, dalam bermusyawarah kita juga harus menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita.
Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapannya bisa dengan saling menghargai pendapat. Contoh kecilnya waktu kalian sekeluarga ingin berlibur, pastikan ada kesepakatan ini mau liburan kemana. Dalam hal ini, kalian nggak boleh memaksakan kehendak kalian, oh harus ke pantai sesuai keinginan kalian. Nggak bisa ya, harus disepakati dulu, harus dicari solusinya dulu. Penerapan yang berikutnya yakni menerima kritik. Kalau kalian dikritik, ya jangan kemudian marah-marah. Apalagi kalau sudah tahu salah, tapi dikritik malah marah-marah. Terakhir yakni sila yang ke-5. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan maknanya, yang pertama yakni adil. Namun bukan berarti sama ya. Kira-kira tahu nggak maksudnya? Misalnya nih, ibu kalian membeli 2 buah roti yang sama besarnya. Kemudian roti itu akan diberikan ke kalian dan adik kalian. Tentunya adik kalian yang masih kecil ya, masih umur ya sekitar 2 tahunan lah. Ibu kalian sudah memberi kalian dengan sama. Tapi, apakah adil? Belum tentu. Adik kan masih kecil dan dipastikan nggak akan sanggup menghabiskan roti itu. Sedangkan kalian sudah besar, ketika diberi 1 roti bisa saja kurang. Yang benar adalah seharusnya begini. Ibu memberi kalian dan adik kalian sesuai porsinya. Tentu saja adik lebih sedikit daripada kalian. Mana yang kedua yakni bekerja keras, nggak manja. Boro-boro mau kerja keras. Orang kalau olahraga disuruh lari keliling lapangan 3 kali, baru setengah lapangan, sudah ngeluh capek. Ayo ngaku, ya kan? Makna yang ketiga yakni mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Misalnya nih, sekarang zaman serba digital, canggih. Komunikasi bisa dengan siapa saja di seluruh dunia. Kita tidak boleh saling ejek-mengejek terlebih dengan orang dari bangsa lain. Contohnya yang sering terjadi itu antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia. Lalu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? 1. Mampu mengatur kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya membantu orang tua. Yang kedua, menerima apa yang diberikan oleh orang tua kalian. Kemudian yang ketiga, gemar berbagi. Lalu yang keempat, tentu saja pantang menyerah. Itu tadi bahasan kita tentang Pancasila. Yang perlu diingat sekali lagi, Pancasila bukan untuk dihafalkan, tapi juga harus diamalkan. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.